Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erika Zahra dengan NPM 2024-110062 dengan dosen pengampu Bu Evi Purnamasari, mata kuliah visualisasi data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai frekuensi kondisi cuaca tertinggi pada kota Seattle pada periode Januari 2012 sampai periode Februari 2013. Tujuannya untuk mengetahui kategori cuaca apa yang paling sering muncul pada kota Seattle. Alasan pengambilan dataset ini karena menurut saya dataset ini tuh cocok digunain untuk visualisasi data karena dia memiliki kombinasi antara data numerik dan kategorikal sehingga dapat digunain untuk membuat berbagai jenis grafik seperti bar chart, line chart, scatter plot, ataupun bar chart, dan histogram, dan lain-lain. Terus untuk sumber dataset, ini berasal dari GitHub, dan data aslinya itu berisi pengamatan harian tahun 2012 sampai 2015. Dan laporan yang saya analisis itu memakai 400 baris pertama dari tanggal 1 Januari 2012 sampai 3 Februari 2013. Untuk atributnya, ini ada date, precipitation, temperature max, temperature min, wind, dan weather. Weather ini adalah data kategorikal nominal, date adalah temporal, precipitation, suhu, dan wind itu adalah masuk ke kategori numerik. Selanjutnya, ini proses data cleaning. Pembersihan data ini dilakukan untuk memastikan, memperbaiki, atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak relevan, ataupun ada anomali data agar grafik yang dihasilkan itu lebih akurat dan tidak menyesatkan. Untuk masalah data, di sini missing value itu tidak ditemukan nilai kosong, duplikasi juga tidak ditemukan baris duplikat, format tanggal itu dikonversi menjadi detail, kategori cuaca itu diseragamkan menjadi lower. Terus grafik yang cocok untuk data Seattle ini menurut saya bar chart. Kenapa bar chart itu sangat cocok dengan analisis yang saya lakukan? Karena bar chart itu membandingkan nilai sama kategori, sedangkan yang diminta itu kategori cuaca apa yang paling sering muncul pada kota Seattle. Jadi dia membandingkan nilai jumlah pada cuaca dan kategori cuacanya. Terus line chart ini kurang cocok. Kenapa? Karena dia menampilkan tren dari waktu ke waktu. Histogram juga kurang cocok dipakai untuk data numerik, bukan kategori. Terus juga scatter plot kurang cocok dipakai untuk melihat hubungan antar dua variabel numerik. Dan terakhir pie chart ini kurang cocok juga karena pie chart ini kan dia menampilkan persentase bukan jumlah detailnya. Dan kesimpulan untuk grafik yang cocok untuk data pada kota Seattle itu adalah bar chart yang menjadi grafik utama karena rumusan masalahnya menanyakan kategori cuaca apa dengan frekuensi yang paling tinggi. Ini hasil utama. Hasil utama frekuensi kondisi cuaca. Bar chart itu paling langsung menjawab rumusan masalah karena bisa langsung dilihat dan juga mudah. Dan hasil visualisasi itu menunjukkan bahwa rain merupakan kondisi cuaca paling dominan dengan jumlah 209 hari dari 400 data atau sekitar 52,25%. Kemudian dia diikuti dengan sun sebanyak 124 data, drizzle sebanyak 40 data, snow sebanyak 22 data, dan fog sebanyak 5 data. Dengan demikian, kondisi cuaca di Seattle pada dataset ini itu paling sering didominasi oleh hujan, sedangkan kabut atau fog dan snow itu paling jarang muncul. Ini untuk perbandingan antara Matplotlib dan Seaborn. Kita menggunakan dua library Python. Terus ini untuk grafik dari line chart. Ini menunjukkan bahwa suhu maksimum dan minimum itu cenderung naik pada pertengahan periode ya.
Bisa dilihat saja di gambar, lalu dia turun kembali pada akhir periode. Curah hujan ini terlihat tidak merata dan hanya meningkat pada hari-hari tertentu, sedangkan kecepatan anginnya dia cenderung lebih fluktuatif. Maksudnya fluktuatif itu dia tidak berubah. Lanjut ke histogram. Di sini interpretasinya itu histogram menunjukkan bahwa variabel numerik pada dataset itu memiliki pola distribusi yang berbeda. Terus juga curah hujan itu memiliki distribusi paling tidak merata karena banyak data bernilai 0 mm dan hanya beberapa hari memiliki curah hujan tinggi. Sementara itu, suhu maksimum dan suhu minimum itu memiliki nilai distribusi yang lebih menyebar. Dan sedangkan untuk kecepatan Y itu cenderung berada pada nilai dari tinggi ke rendah. Lanjut, ini untuk scatter plot. Scatter plot ini nunjukin bahwa temperatur max dan temperatur min itu memiliki hubungan positif yang kuat. Yaitu ketika suhu maksimumnya naik, suhu minimumnya ini juga cenderung naik ya. Sementara itu, hubungan antara temperatur max dan perception wine dengan perception dan temperatur max dengan wine itu tergolong dia cenderung lebih lemah karena titik datanya itu dia lebih menyebar dibandingkan dengan yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Lanjut ke perbandingan library dan kesimpulan. Matplotlib dan Seaborn ini sebenarnya sama-sama bermanfaat ya, tetapi dia unggul pada kebutuhan yang berbeda. Kalau misalnya kalian mau kontrol desainnya lebih detail, terus fleksibel juga untuk mengatur desain tampilan, cocoknya menggunakan Matplotlib, tapi kodenya itu cenderung lebih panjang. Kalau misalnya kalian mau tampilannya default, lebih rapi, juga kodenya lebih ringkas, pakai Seaborn. Karena Seaborn itu dia tetap membutuhkan Matplotlib ya. Jadi perbandingan keduanya itu bukan hanya diukur dari bentuk grafik akhirnya saja, tapi dari kemudahan penggunaan, estetikanya, terus fleksibilitas dalam proses visualisasinya. Kalau misalnya kalian mau menggunakan yang lebih simple, terus cepat, itu gunain Excel. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih custom, itu bisa Matplotlib atau Seaborn. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.